Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya di channel Bali Bonsai. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan bonsai loa ya, dimana saya akan melakukan penggantian media dan sekaligus pengecekan akarnya ya, karena bonsai ini pertumbuhannya sudah macet. Jadi saya pikir itu medianya sudah tidak subur lagi, jadi saya akan ganti media dan juga kita akan cek akarnya. Nah, ini dia teman-teman, bonsai loa yang tadi saya bilang, dimana ini daunnya sudah kecil-kecil ya, pertumbuhannya sudah tidak subur lagi. Jadi saya pikir ini medianya sudah sudah tidak subur lagi ataupun akarnya sudah mulai banyak. Jadi saya akan melakukan penggantian media ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bongkar dulu untuk medianya teman-teman, supaya kita bisa melihat perakarnya seperti apa. Nah, ini dia teman-teman, akarnya sudah lumayan banyak ya, namun masih kecil-kecil ya. Di sini saya akan memotong akarnya ya, karena nanti saya akan taruh di pot plastik ya, di pot pot semen. Jadi supaya akarnya sedikit berkurang ya teman-teman, kita akan potong seperti ini ya. Nah, ini akarnya ada beberapa akar yang sudah besar karena akar itu tembus ya ke tanah. Jadi nah, ini dia teman-teman, ini yang tembus ke tanah, jadi dia itu besar sendiri ya teman-teman, dibandingkan dengan akar-akar yang lain. Nah, saya tanam di pot ini ya, kita potong lagi akarnya biar sesuai sama besarnya pot ya teman-teman. Ini bonsai loa bisa dibilang mame ya, karena ini di bawah 30 cm ya teman-teman. Nah, untuk medianya sendiri saya menggunakan di bawahnya pasir malang, dan di bagian tengahnya saya menggunakan sekam mentah yang saya campur dengan tanah dan pasir. Tidak lupa saya menambahkan pupuk slow release ya, supaya nanti dapat asupan nutrisi tambahan dari pupuk itu sendiri. Nah, di sini juga saya menggunakan talang seperti ini ya, supaya tanahnya atau media atasnya tidak hanyut ya saat disiram. Dan untuk media yang di bagian atas saya menggunakan full pasir malang teman-teman. Jadi supaya lebih poros saya menggunakan full pasir malang ya. Nah, di sini saya melakukan cutting juga pada beberapa cabang yang memang besarnya sudah cukup ya menurut saya, dan juga saya melakukan pruning pada beberapa cabang dan daun, karena tadi kita melakukan pemotongan akar, jadi kita imbangi dengan pemotongan daun atau cabang ya, atau ranting, atau sering kita sebut dengan pruning ya, supaya tanaman ini tidak stres. Meskipun stres, jadi bisa diminimalis stresnya. Nanti juga saya akan melakukan pengawatan ya, guna memberikan gerak atau arah percabangan biar sesuai dengan kondisi pohon saat ini ya teman-teman. Karena ini kondisi pohonnya ini untuk gerak dasarnya itu bisa dibilang berbatang dua ya, ataupun cabang yang pertama itu bisa dibilang dengan batang, karena besarnya hampir sama dengan batang utama ya. Nah, ini hasil cangkokan teman-teman. Saya sudah pernah bikinkan videonya saat pencangkokan dan saat panen cangkok ya. Mungkin teman-teman bisa scroll ke bawah untuk melihat prosesnya. Nah, ini kita sudah mulai pengawatnya teman-teman. Jadi di sini saya menyesuaikan ya dengan gerak pohon.
arah percabangannya saya sesuaikan. Untuk percabangannya ini saya rasa ini sudah cukup rapat ya, tinggal keperantingannya saja. Dan nanti untuk di bagian terusannya yang saya kawat ini saya akan press ya, karena besarnya sudah cukup besar menurut saya, jadi kita akan press ya, biar tidak terlalu besar ya. Kita akan fokus ke bagian percabangan yang di bawahnya biar lebih besar dulu. Nah, saya tekuk ke atas gitu supaya tidak memakan tempat ya. Jadi kalau kita bawa ke samping itu memakan cukup tempat ya teman-teman. Nah, setelah setengah dikawat, kelihatannya kurang lebih seperti ini ya. Dan ini untuk di terusan atasnya juga saya akan kawat ya, untuk mengisi bagian belakangnya teman-teman. Jadi untuk pengawatan ini sendiri untuk jenis luar jangan terlalu lama-lama ya, mungkin sebulan ya, tergantung kondisi pohon. Kalau subur dia itu cepat masuk kawatnya, jadi kita harus cepat melepas kawat ya, biar batangnya tidak luka ya, karena kalau luar batangnya luka pertumbuhannya akan macet ya teman-teman. Jadi kita harus sering-sering mengontrol ya untuk pengawatan ini, jangan sampai terlalu luka ataupun kawatnya terlalu masuk ya teman-teman. Jadi untuk membuat bonsai luas sebenarnya menurut saya sih sangat cepat ya dibandingkan dengan bahan lain ya, karena pohon ini pertumbuhannya sangat cepat ya, dan pohon ini cukup bandal ya. Jadi pohon ini cuma perlu kelembaban yang cukup, meskipun medianya tidak subur lagi, asalkan dia tuh dapat air, dia itu akan bertahan ya. Nah teman-teman, jadi pengawatan ini saya lakukan mungkin agar arah daripada cabang yang tidak sesuai itu lebih menarik ya. Nah seperti ini di bagian belakangnya teman-teman saya kawati, dan saya akan tekuk sedikit karena mengikuti gerak dasar daripada pohon ini ya teman-teman. Nah saya rasa sudah cukup ya. Di sini saya akan melakukan press lagi ya, biar sesuai juga. Dan di bagian terusannya saya juga melakukan pengepresan teman-teman, karena seperti kata saya tadi, biar pertumbuhannya itu fokus ke bagian bawah. Nah ini untuk bagian belakangnya bisa dilihat seperti ini ya. Nah ini untuk mahkotanya saya biarkan dulu, nanti juga saya akan potong ya teman-teman. Saya akan lebih pendekkan sedikit. Kalau tampak depannya kurang lebih seperti ini ya, mungkin ini nanti menjadi dua mahkota, di bagian bawah menjadi semi mahkota ya teman-teman, mengingat ini cabang pertamanya itu besarnya hampir sama dengan batang yang utama ya teman-teman. Jadi kita menyesuaikan mahkotanya dengan gerak dasar daripada pohon ini ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.